welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Tanpa sepengetahuan Brian, Priscil memasang aplikasi untuk bisa memantau dimanapun suaminya berada. Ia juga mencari tahu tentang Brian kepada pegawai-pegawai di kafe suaminya itu. Sinta yang paling bersemangat memberikan info tentang Flo. Jadi, kemungkinan ada hubungan antara suami saya dan wanita itu, tanya Priscil memastikan. Itu yang kami lihat, Bu. Ya, gimana ya, Bu? Pak Brian kan tidak pernah sedekat itu sama pegawainya. Tapi sama Flo, perlakuannya beda. Tidak salah kan kalau kami merasa curiga, jawab Sinta. Iya, terima kasih untuk infonya ya, Sin. Sama-sama, Bu. Saya berharap semoga rumah tangga ibu dan bapak baik-baik saja. Sekarang zamannya pelakor, sebelum terjadi lebih baik dicegah. Priscil mengaminkan ucapan Sinta. Memang benar, zaman sekarang orang ketiga tidak pandang bulu. Meskipun rumah tangganya tidak seperti rumah tangga orang lain, Priscil tetap tidak mau pernikahannya hancur gara-gara si orang ketiga. Brian, Flo beserta tim mereka berangkat ke Jogja pada hari Kamis pagi. Mereka memilih hari itu agar lebih leluasa. Mobil menjadi armada yang mereka pilih. Perjalanan ke Jogja memakan waktu hingga 8 jam. Itu pun melalui jalan bebas hambatan. Kamis sore mereka sampai di kota yang memiliki julukan kota pelajar itu. Mobil yang membawa perlengkapan untuk tenda, dekor, dan segala macamnya sudah diparkirkan di gedung tempat acara. Evan dan timnya memilih untuk beristirahat dulu di hotel. Sesuai susunan yang telah dibuat, acara akan dimulai pada hari Sabtu sore, yaitu acara siraman. Minggu pagi acara ijab kabul, dan minggu malam resepsi. Jadi mereka memiliki full hari Jumat sampai Sabtu siang untuk mempersiapkan semuanya. Evan dan timnya sudah sangat profesional, jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Hotel tempat mereka menginap sangat dekat dengan kawasan Malioboro, tempat yang juga biasa disebut sebagai jantung kota Yogyakarta. Jalan Malioboro sangat terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual makanan gudeg Jogja, serta terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka, seperti bermain musik, melukis, pantomim, dan seni lainnya di sepanjang jalan. Brian mengajak Flo untuk keluar sekedar mengelilingi Malioboro. Kebetulan cuaca juga sangat bagus. Langit sangat cerah, penuh bintang. Kamu belum pernah kesini kan? Tanya Brian. Flo menggeleng. Seumur hidupnya baru sekarang ia datang ke kota yang menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia itu. Ya sudah, makanya ayo, mumpung kita di sini. Memangnya mau ngapain? Banyak. Batiknya bagus-bagus loh. Kamu bisa membelinya buat oleh-oleh. Selain itu, bisa makan gudeg juga. Kapan lagi kita bisa makan gudeg langsung di daerah asalnya? Gudeg adalah makanan khas Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg biasanya dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental, ayam kampung, telur, tahu, tempe, dan sambal goreng krecek. Selain itu, kita juga bisa cuma menikmati makan di pinggir jalan. Banyak orang-orang yang menampilkan keahlian seni mereka. Ada live musik juga di kafe terbuka. Sangat menarik. Namun entah mengapa, ada rasa takut dalam diri Flo yang ia sendiri juga tidak tahu apa penyebabnya. Bagaimana? Aku ingin, tapi nggak tahu kenapa. Aku ngerasa ada yang ngeganjal dalam hati aku. Apa? Nggak tahu. Itu hanya perasaan kamu. Ayolah, kapan lagi kita bisa keliling di sini? Flo berpikir sejenak. Haruskah ia menuruti ajakan Brian, atau haruskah ia menuruti kata hatinya? Kata hati yang sebenarnya juga belum jelas apa maksudnya. Akhirnya Flo memutuskan untuk mengiyakan. Toh mereka tidak akan macam-macam. Dari hotel mereka jalan kaki menuju jalan Malioboro, karena memang sangat dekat. Paling hanya sekitar 100 meter. Benar kata Brian, Flo langsung jatuh cinta pada suasana kawasan yang sudah sangat dikenal orang itu. Di toko-toko batik yang berjejer, Flo membeli beberapa potong kain, juga baju untuk Dava, Vivi, dan Arvin. Untuk siapa, Flo? Tanya Brian. Flo memandang Brian sejenak. Untuk anak, juga keponakan. Anak. Sepertinya aku sudah menjelaskan padamu, mungkin kamu lupa. Sepertinya.
Kamu ambil saja mana yang kamu suka, nanti biar aku yang bayar. Nggak usah, aku kan kerja salah satunya juga untuk mereka. Masa sih untuk membelikan baju saja harus orang lain yang membayar? Baiklah, tidak ingin melukai harga diri Flo, Brian pun tidak memaksa. Flo benar, ada kalanya seorang ibu ingin membelikan sesuatu untuk anaknya, apalagi mereka tidak satu rumah. Setelah selesai berbelanja, mereka makan di salah satu warung gudeg, dan Flo sangat menyukai dan menikmatinya. Ia ingin suatu saat bisa mengajak Dava dan Vivi ke tempat itu. Nanti, setelah mereka besar, setidaknya sudah di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Sebagai seorang ibu, tentu saja Flo sangat merindukan mereka, ingin mencium dan memeluknya. Namun, dalam hatinya ia juga tidak menyesal telah mengambil keputusan untuk menyerahkan hak asuh Dava dan Vivi pada Devano. Kalau saja kedua bayi itu tinggal bersamanya, mereka tidak akan mendapatkan kasih sayang papanya. Selain itu, mereka juga pasti akan kurang mendapatkan waktu darinya karena harus bekerja. Sebelumnya, kamu pernah kesini? Tanya Flo. Sering. Sama istri kamu? Brian menggeleng. Aku kan sudah bilang sama kamu, kalau saat aku akan memulai, justru aku tahu kalau dia tidur dengan pria lain. Ya sudah, setelah itu nggak pernah sekalipun aku ajak dia pergi. Buatku, apa yang dia lakukan itu kesalahan fatal. Bagaimana kalau alasan dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan nafkah batin dari kamu, tapi dia sungkan untuk memintanya? Nope, aku rasa itu udah karakter dia. Bisa juga karena keturunan. Keturunan? Udahlah, aku nggak mau membicarakan aib orang lain lagi. Oke, hak kamu untuk menceritakannya atau tidak. Mereka melanjutkan untuk berkeliling. Pukul 11 malam, barulah Brian dan Flo kembali ke hotel. Semua acara berjalan dengan lancar. Senin pagi, pegawai Brian tengah membereskan dan membersihkan tempat resepsi. Sang bos sedang mengobrol bersama Flo di salah satu meja yang berada di sudut ruangan. Semalam bisa tidur? Nggak kecapean kan? Tanya Brian penuh perhatian. Enggak, bisa tidur nyenyak. Kamu sendiri? Aku nggak bisa tidur. Kebayang terus sama wanita yang semalam terlihat sangat cantik. Oh ya, siapa? Tamu undangan? Atau salah satu yang menjadi pagar ayu? Brian menggeleng. Bukan, wanita itu ada di depanku sekarang. Flo menengok ke kiri, kanan, juga belakang. Jangan pura-pura bodoh, wanitanya itu kamu. Mendengar itu, mau tidak mau Flo tersipu. Pipinya memerah. Serius, aura kamu semalam terlihat. Gimana kalau ngeliat kamu jadi pengantin ya? Flo tersenyum miris. Ia ingat, dirinya seorang janda. Namun ia tak pernah merasakan menjadi pengantin. Kenapa? Brian menyadari perubahan mimik wajah Flo. Enggak, aku mau membereskan barang-barangku di hotel. Flo memilih untuk mengalihkan pembicaraan. Ia tidak mau terlena. Beberapa hari berada di Jogja bersama Brian, nyatanya sudah membuat perasaannya sedikit berbeda. Namun ia harus kembali tersadar, Brian milik wanita lain. Selepas azan zuhur, Brian dan timnya meninggalkan kota Yogyakarta. Pukul 9 malam, mobil Brian sampai di depan kosan Flo. Tanpa disangka, wanita yang sangat dikenalnya menghadang mobil pria itu. Wanita itu adalah Priscil. Priscil langsung mengetuk pintu di mana Flo duduk. Turun, teriak Priscil. Flo dan Brian saling pandang. Tanpa mengucapkan apapun, Flo turun dari mobil itu. Satu tamparan keras mendarat di pipi Flo. Saya harap dengan tamparan ini, kamu sadar. Kamu ini siapa? Brian yang melihatnya langsung turun, kemudian mendekati Priscil. Apa yang kamu lakukan, hah? Teriak pria itu. Apa yang aku lakukan? Yang aku lakukan jelas sedang melindungiku, suamiku dari godaan wanita seperti dia. Telunjuk Priscil menunjuk Flo dengan sengit. Sudah, jangan ribut di sini. Lebih baik kamu segera bawa istri kamu pulang. Tolong, tasku ada di bagasi, ucap Flo menengahi. Apa? Saya baru dengar ada seorang pegawai yang tidak sopan pada atasannya tanpa embel-embel. Kamu menyebutnya kamu. Maaf, saya tidak ingin ribut. Silakan Anda berspekulasi apapun. Tapi jika memang ada masalah dalam rumah tangga kalian, jangan kambing hitamkan saya. Flo mengucapkannya dengan tegas. Ia bukan wanita lemah yang bisa dengan mudah direndahkan orang lain. Wanita itu berjalan ke belakang mobil Brian. Ia buka bagasi mobil dan segera mengambil tasnya. Jangan suka menyalahkan orang lain atas apa yang Anda alami. Tanyakan pada diri Anda. Sudahkah Anda melakukan yang terbaik? Atau pernahkah Anda melakukan kesalahan hingga suami Anda memilih untuk menjaga jarak dengan Anda, istrinya? Ucap Flo sebelum meninggalkan pasangan suami istri itu. Setelah Flo masuk lift, Brian langsung naik ke belakang kemudi. Buruan naik, atau aku tinggalkan kamu di sini.
ancam Brian. Priscil masuk ke kursi depan penumpang. Ia kesal. Inikah rasa cemburu yang seorang istri rasakan ketika suaminya jalan dengan wanita lain? Jauhi dia, aku tidak menyukainya, pinta wanita itu. Apa hak kamu? Bukankah aku tidak pernah melarang kamu untuk berhubungan dengan pria lain? Kamu juga bebas kalau kamu ingin melakukannya. Brian, aku ingin memperbaiki pernikahan kita. Sayangnya aku tidak ingin. Apa karena wanita itu? Tanyakan pada diri kamu sendiri. Siapa tahu kamu menemukan jawabannya. Bagai teka-teki, apa yang telah dilakukannya? Mengapa suami dan pegawai suaminya itu mengatakan hal yang sama? Sepanjang perjalanan, mereka hanya saling diam. Sesampainya di rumah, Brian langsung turun. Ia meminta pegawai di rumahnya untuk membersihkan mobilnya, mengeluarkan barang-barang yang berada di mobil. Masuk ke rumah, sang mertua menyambutnya. Namun Brian sedang dalam keadaan enggan menyapa. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Yang ada ia langsung melangkah ke kamarnya. Melihat sang putri masuk rumah dengan wajah masam, Mama Priscil berjalan mendekat, merangkulnya. Kalian ada masalah apa? Tanya wanita yang sudah mulai menua itu. Pegawai Brian ada yang berusaha mendekatinya, dan tadi Priscil baru saja melabraknya. Mereka baru saja pulang dari Jogja. Apa? Dan Brian marah sama kamu? Ya iyalah mah, wanita penggoda kan emang selalu bisa mengambil hati. Wajah Priscil terlihat begitu kesal. Mama akan coba bicarakan sama Brian besok. Kalian masih sama-sama kesal. Pegawai Brian masuk ke rumah memasukkan barang-barang milik majikannya. Maaf bu, saya menemukan dompet ini bawah jok depan mobil, ucapnya sambil memberikan dompet itu kepada Mama Priscil, karena Priscil sedang tidak fokus mendengarkan pria itu. Mama Priscil menerimanya, kemudian membuka dompet yang pegawai Brian berikan. Di dompet itu, ia menemukan kartu identitas bernama Florencia, nama yang tidak asing. Selain kartu identitas, wanita itu juga menemukan sebuah foto anak kecil yang lagi-lagi juga tidak asing di matanya. Namun ia lupa di mana ia pernah bertemu anak itu. Ia terus mengingat, sampai pada akhirnya setelah ia menemukan ingatannya, tangannya bergetar. Dompet dan foto yang dipegangnya jatuh ke lantai.